Haleluya. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam renungan 79 untuk hari ini. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita ucapkan rise up sebagai penyemangat kita untuk memulai renungan hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Mazmur 57 ayat 1 hingga 12 dengan tema tetap memuji Tuhan. Mazmur 57 ayat 1 sampai ke 5 saja untuk kita memulai pembacaan hari ini. Akan saya bacakan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi Mazmur 57 ini sebenarnya hampir mirip dengan Mazmur 56. Ini tentang bagaimana Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dan bagaimana dia di dalam pelariannya dia mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Kita akan melihat sedikit latar belakang dari Mazmur ini. Mazmur ini disusun sekitar tahun 1060 sebelum Masehi, setelah Daud lolos dari kota Gad dan selanjutnya mencari pertahanan diri di Gua Adulam. Kita semua tahu di dalam Gua Adulam ini Daud benar-benar di dalam tekanan karena diburu oleh Raja Saul dan tentaranya, dan sebenarnya Daud ini memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan hal itu. Mengapa dia tidak melakukan hal itu? Kita akan melihat di dalam firman Tuhannya. Lalu akan saya jelaskan lebih dalam lagi bagaimana kita tahu kisah Daud yang lari dari kejaran Saul serta tentaranya. Saul gelap mata karena iri hatinya terhadap Daud. Yang menarik pada pasal ini sebenarnya memiliki tema serta gaya penulisan syair yang hampir mirip dengan pasal sebelum-sebelumnya. Jadi memang Raja Daud ini di dalam pelariannya dia menuliskan bagaimana pengalamannya di dalam tekanan dia tetap mampu untuk berdiam diri, untuk mencari Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bahkan di ayat 1 terdapat kata yang begitu menarik, yaitu kata miktam. Saya akan sedikit jelaskan mengenai apa itu miktam. Miktam sering dikaitkan dengan sesuatu yang berharga atau memiliki makna mendalam. Beberapa ahli berpendapat bahwa itu bisa merujuk pada jenis puisi atau musik tertentu, atau bahkan sebuah catatan atau prasasti. Dalam konteks ini, miktam seperti perintah dari Raja Daud untuk disampaikan kepada pemimpin biduan tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud yang harus diceritakan bagi generasi ke generasi selanjutnya, dan menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan, untuk dimazmurkan, dikidungkan atau diceritakan pada perayaan-perayaan Yahudi. Dan hal ini membuat miktam ini adalah sebuah pesan yang sangat berharga yang harus diberitakan bagi kita semua. Dan kita akan belajar beberapa tiga pesan berharga yang disampaikan oleh pemazmur ini melalui pasal ini. Yang pertama, makna atau pesan berharga yang bisa kita pelajari yang pertama adalah titik terendah bukan waktunya menyerah. Di dalam 1 Mazmur 57 ayat 1 sampai yang ke-6 akan saya ulangi. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku.
Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ia terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi di dalam doanya, Raja Daud ini memposisikan dirinya sedang sangat terhimpit. Dia sedang sangat tertekan, dia mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan dia di dalam ayat 2, dia berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, kasihanilah aku." Ini adalah penggambaran bagaimana kala itu Daud benar-benar di dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Dia benar-benar mengalami himpitan yang membuat dia harus berseru, berteriak, memanggil Tuhan. Dan di ayat yang kedua juga, Daud mencari perlindungan di bawah naungan sayap induknya. Dia menggambarkan dia adalah seorang burung muda yang sedang mencari perlindungan. Dan memang kala itu Raja Daud sedang benar-benar mencari perlindungan. Dan selanjutnya di ayat yang ketiga, Daud berseru dan dia teramat percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan baginya setiap perkara yang terjadi. Daud juga menggambarkan dirinya dalam pengejaran musuh yang menginjak-injak dirinya. Ini gambaran-gambaran yang sungguh mengerikan kala itu yang sedang dia hadapi. Bahaya yang mengincarnya begitu dekat sampai pemazmur harus tidur di tempat yang sangat tersembunyi. Sementara para musuh dan yang hujatannya setajam senjata sedang mencari dirinya. Dia dalam persembunyian, dia mengalami kecemasan. Dan di ayat yang kelima, usai mengumpamakan dirinya dikejar-kejar binatang buas, kini ia mengubah gambaran tentang orang-orang yang memasang jaring terhadap binatang yang diburu. Jadi dia menggambarkan dirinya seperti binatang yang sedang diburu, yang sedang dipasangkan jaring untuk menangkap dia. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Raja Daud sebenarnya menggambarkan dengan sangat lengkap bagaimana dia mengalami ketakutan, bagaimana dia mengalami himpitan, tekanan yang begitu luar biasa. Dan kita bisa melihat di perikop ini bahwa Daud bisa mengalahkan rasa takutnya dengan apa? Dengan memuji Tuhan, dengan dia bangkit dalam fase terendahnya. Di titik terendahnya, Daud tidak berhenti dan menyerah, tapi dia mulai bangkit dan dia mulai benar-benar mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah di dalam titik terendah kita tidak boleh menyerah. Lalu yang kedua, sikap hati menjadi kunci. Kita akan melihat sikap hati dari Daud ini adalah kunci dari kemenangan dia, kelolosan dia. Pada ayat ke-6 dan ke-7 terdapat satu kata ajaib, yaitu kata Selah. Selah ini adalah waktu tenang atau diam sejenak, waktu tidak melakukan apa-apa dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saat dalam tekanan, mari kita mengambil waktu selah, yaitu istirahat. Daud mengambil waktu selah atau istirahat untuk merenungkan segala sesuatu tentang janji Tuhan. Bagaimana dia mengalami kebangkitannya. Di antara ayat 6 dan ayat 7 terdapat kata selah, yaitu istirahat, merenungkan. Dan itulah titik balik bagaimana Daud mengalami lonjakan iman di dalam perikop ini. Dan di ayat 8 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Daud mengambil sikap untuk dia siap untuk bernyanyi, siap untuk bermazmur. Jadi sikap hati ini sangat penting bagaimana ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia tidak mengambil pilihan untuk menghujat Allah, dia tidak mengambil pilihan untuk marah, ataupun dia kecewa, ataupun dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mengambil sikap seperti itu. Dan sikap hati Daud ini menjadi kunci bagaimana dia bisa menang atas segala sesuatu yang dia hadapi. Dan terkadang ini yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, kecemasan ketika
permasalahan menghimpit kita, kita lupa untuk kita bersyukur, kita lupa untuk kita siap untuk mencari Tuhan. Terkadang kita benar-benar terhimpit dan kita mulai jatuh dan mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya di ayat yang ke-8 ingin saya bacakan dalam terjemahan FAYH. Bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah hai gambus dan kecapi, marilah kita menyambut fajar dengan nyanyian. Jadi ini adalah teladan yang luar biasa ya, karena bagaimana dia bangkit dan dia menyambut fajar dengan nyanyian. Ini pengajaran bagi kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, memulai hari kita, mulai pagi kita untuk kita memuji Tuhan. Rupanya kunci kemenangan dari Daud adalah memulai paginya untuk memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup penuh dengan pujian di ayat yang ke-9 sampai 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di dalam kondisi apapun, di dalam kesukaan maupun kedukaan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia sanggup mengatasi langit, biarlah kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Jadi apa yang Daud lakukan, apa yang Daud ajarkan bagi kita di dalam himpitan, tekanan, apapun itu, tetaplah memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan karena berkat-berkat Tuhan, bukan karena sekedar kita sedang bahagia, tapi memuji Tuhan di dalam kesesakan pun kita memuji Tuhan. Terdapat hal yang berbeda antara bahagia dengan sukacita. Bahagia semua orang bisa bahagia, tapi sukacita ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ini dimiliki oleh orang-orang yang mengerti kebenaran. Di dalam kesesakan, kesusahan, di dalam himpitan masalah, di dalam mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita karena kebenaran, dan kita harus merasa tertekan. Kita harus ingat, kita harus bersukacita. Kita harus memulai segala sesuatunya dengan memuji Tuhan. Puji Tuhan, semoga kiranya renungan hari ini dapat terus mengingatkan kita untuk kita hidup penuh dengan pujian. Tetaplah bersukacita, tetaplah memuji Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 08132 742 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus terus bersukacita, kami harus terus memuji Tuhan, kami harus mau bangkit di dalam setiap keterpurukan kami. Terima kasih buat apapun yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, setiap proses, biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mau diproses dengan tidak mengeluh, dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang Kau berikan itu adalah hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, dengan bibir Jemaat GBD El Shaddai Magelang menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu. Jemaat GBD El Shaddai Magelang bergembira seperti atas segala harta. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya Tuhan dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.